Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah mau sampai di majelis, makanya udah lepas safety belt. Harusnya lepasnya nanti yang kalau kan di belakang nggak pakai safety belt ya? Harus pakai dong kewajibannya. Nah, jadi kita ini udah di depan gang majelis Biniaya. Insya Allah hari ini kita bakalan pengajian rutin yang sudah istiqomah Habib lakuin berapa belas tahun ya? Kurang lebih hampir 18 tahun. Masya Allah. Jadi kita dari Jakarta selalu Habib sih, aku kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak gitu. Kalau aku lagi nggak nginep di puncak, aku di Jakarta, Habib tetap pergi. Nah, dan kebetulan hari ini juga adalah hari yang membahagiakan banget buat kami sekeluarga, karena alhamdulillah rabbil alamin, masya Allah tabarakallah, Allah izinin lagi aku dan Habib insya Allah berangkat haji. Masya Allah tabarakallah. Yang kedua, dan ini spesialnya aku berangkat lagi sama Habib seperti doaku yang sebelumnya, kayak ya Allah hamba pengen balik lagi. Setiap kali umroh atau haji tuh aku selalu berdoa hamba pengen balik lagi bersama dengan suami tercinta, juga keluarga tercinta gitu. Tapi selalu berdoa minimal tuh selalu dengan Habib Utsman bin Ubaidillah bin Yahya. Alhamdulillah Allah kabulin. Dan yang lebih terspesialnya lagi sebenarnya adalah Habib tuh udah haji alhamdulillah lebih dari sekali sebenarnya. Udah 3 kali. Dan alhamdulillah rabbil alamin, beliau membesarkan hatinya, mengikhlaskan dirinya untuk membadalkan ibadah haji untuk almarhumah Ibu Masaya Puspita Diana Putri, yaitu adalah mertua Habib dan ibu kandung aku. Masya Allah tabarakallah. Jadi pada intinya di sini tuh aku udah nggak tahu ya mau ngomong terima kasih bagaimana, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan hati Habib, dan Habib juga yang menerima semua dengan ikhlas tulus. Insya Allah itu yang buat aku cuma bisa membalas kebaikan Habib menjadi jembatan dari Allah. Ya aku cuma bisa mendoakan beliau yang terbaik, dan kalian juga doain beliau, dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk para suami di luar sana gitu. Ketika ada wanita yang sudah menyerahkan hidupnya untuk suami, maka suami itu memberikan feedback yang sangat luar biasa. Kayak Habib, beliau juga memberikan yang terbaik untuk istrinya. Masya Allah. Pokoknya Allah yang paling tahu apa yang terbaik, balasan yang terbaik sebaik-baiknya untuk Habib Utsman bin Ubaidillah bin Yahya pengen grogi. Mudah-mudahan seluruh hajat beliau dikabulkan. Amin, ya kecuali poligami. Kan doa harus lengkap. Semoga seluruh hajat baik beliau yang bermanfaat, yang bermanfaat dunia akhirat, Allah mudahkan. Cuma bisa mendoakan itu aja. Nah, di sini tuh mau sharing sedikit sebelum nanti aku bakalan ngajakin kalian ke suasana pengajian kayak apa. Karena insya Allah mereka juga akan doain kita juga. Masya Allah ya, itu tuh yang buat aku tuh gini. Dan hari ini insya Allah wali matu safar, dan kita berdoa di sana. Masya Allah. Senangnya tuh gini loh, kalian tuh percaya nggak sih yang namanya semua tuh akan balik ke diri sendiri. Habib 18 tahun istiqomah dengan jamaahnya Habib gitu. Masya Allah tabarakallah. Mau capek, mau lelah, Habib selalu tetap berangkat gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi itu yang kami dapatkan juga, doa yang baik, kasih sayang daripada jamaah, dan mendapatkan keluarga yang sebesar itu, seluas itu yang buat kita tuh take and give gitu. Kayak aku sama Habib, aku alhamdulillah menerima pinangan beliau, dan akhirnya aku belajar untuk menjadi istri meskipun sangat jauh dari kata sempurna. Aku berjuang bersama dengan beliau, dengan dakwanya, dengan kehidupan dan sebagainya. Dan Habib pun tidak menganggap itu sebagai kewajiban aku sebagai seorang istri gitu, atau sebagai seorang wanita, tapi beliau tetap memberikan apresiasi banyak hal gitu ya. Sometimes aku udah nggak berani lagi sharing di media sosial apa kebaikan beliau, karena pertama takut ain, kedua takut ada yang ngiri terus jadi ngedeketin Habib. Cukup kemarin di sekolahan aja dikedipin orang ya. Jadi kayak bukannya nggak mau share dan nggak menghargai kebaikan beliau, tapi biarlah itu menjadi konsumsi pribadi kami dan sekeluarga gitu. Itu tadi sih gitu ya. Masya Allah tabarakallah, andaikan aku bisa meng-share itu, niatnya sebenarnya setiap kali meng-share itu adalah kepingin semua penonton YouTube Karika Putri Official atau follower aku di media sosial manapun tuh niatnya agar menjadi contoh para suami yang lain, bagaimana cara memperlakukan istri yang baik. Tapi kan kadang-kadang niat kita berbeda dengan apa yang ditangkap oleh netizen. Makanya dari situ aku agak lumayan memilah-milih mana yang baik aku posting, mana yang tidak gitu. Karena orang zaman sekarang
lebih suka membicarakan atau melihat dari segi yang kurang baik daripada yang baiknya. Nah, dari tadi aku udah ngomong terus, sekarang gantian Habib jawab pertanyaan aku. Apa sih Bib yang ngebuat Habib untuk bisa untuk bisa mengikhlaskan diri Habib, tenaga Habib, rezeki Habib untuk membadali ibadah haji mama, padahal harusnya kan itu tugasnya aku gitu, harusnya aku yang ngebadalin, dan kebetulan juga aku udah haji gitu. Tapi karena aku tahu dosa aku masih banyak banget, dan kamu tiba-tiba ngomong duluan, jadinya aku kayak ya udah haji aku buat apa gitu. Yang pertama, haji itu hukumnya wajib jika mampu. Ya. Ketika kalian mampu, pergilah haji. Ketika kalian gak mampu, maka jangan dipaksakan. Ya. Ketika kalian punya rezeki lebih sedikit, ya umroh bismillah sebelum haji. Terus kenapa yang kedua dibadalin? Karena mama belum pernah berangkat haji. Iya, itu sih make sense. Tapi Belum alasan pernah umroh apa? juga. Iya, belum Satu sempet itu. ya. Karena beliau tuh semasa hidupnya kepinginnya tuh kalau umroh tuh semuanya bareng sama keluarga besarnya ya, Bib. Betul. Nah, terus alhamdulillahnya kita ada rezeki, dan juga ada yang tiba-tiba malam-malam ngasih visa kan, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Mungkin jalan dari Allah, harusnya kita berangkat ke Eropa, tapi berangkatnya ke haji. Karena alhamdulillah 3 hari visanya keluar dan Allah mudahin, Allah undang, insya Allah Setelah lancar. kalau 3 hari itu kayak nggak 3 hari tapi 1 hari kerja. Iya. Karena Jumat dan hari Seninnya itu udah keluar. Iya. Jadi alhamdulillah, subhanallah. Masya Allah. Memang rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, memang dipanggil sama Allah berangkat. Nah, kan dipanggil nih. Kan yang dimasukin paspornya Habib dan aku. Tapi apa ya alasan Habib kok mau gitu ngebadalin? Sebetulnya yang pertama itu kan umroh juga banyak Habib. tahadu tahabu. Ketika kita ngasih hadiah, kita akan mendapatkan cinta. Masya Allah. Dan kita pertama biar Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang besar buat almarhumah Ibu Mas Ibu Septadian Putri. Amin. Amin. yakni dapat pahala haji, dan dipanggilnya berarti hajah. Oh, bisa diganti dong ketua makamnya. Nggak, itu sih nggak penting ya, yang penting pahalanya yang gitu. penting pahalanya sampai. Benar. Tapi Habib kan nggak cuma pertama ini, Habib juga udah umrohin berapa kali badalin mama. Jadi kan ini kan pamungkasnya kan di sini. Tapi Habib ikhlas nggak? Ikhlas. Tapi itu tuh berat banget, Bib. Kayak anak aja rasanya masih mikir-mikir gitu. Tapi Habib tuh waktu ngomong itu nggak mikir sama sekali dari pertama kali. Bahkan sampai ketemu salah satu orang, dia bilang kenapa nggak badal aja? Bayar aja gitu bayar ya. Bayar cuma 30 juta kok, bismillah. Atau ada yang 20 juga. Udah badalin aja, badalin. Tapi Habib jawabannya gimana? Nggak usah, bismillah, insya Allah Allah kasih keberkahan. Nggak, kata Habib gini, aku mau ngebadalin sendiri karena aku kepingin melakukan yang terbaik, haji yang mabrur, yang terbaik untuk mama, sehingga juga pahalanya banyak untuk mama. Masya Allah, tabarakallah. Tadi itu ketika kita niat yang baik, insya Allah Allah akan berikan kebaikan buat kita. Amin, amin. Dan insya Allah anaknya Kartika Putri lebih mencintai aku lah. Oh iya, banget lah Bib. Ini nih aku kayak in love sama kamu tuh kayak yang luar biasanya gini ya. Ini juga menurut aku yang ngebuat aku jatuh cinta lagi sama Habib Usman gitu, karena kayak apa ya, kayak ini nih yang gift yang luar biasa gitu. Kita nggak usah ngomongin materinya, kayak materinya Habib pernah ngasih aku juga yang lebih besar gitu ya kalau untuk ukuran nilai harga hajinya begitu biayanya. Tapi di sini yang lebih aku hormati lagi adalah keikhlasan, kebesaran hati Habib, kemuliaan hati Habib yang mau gitu untuk ngebadalin gitu. Karena kan kayak aku aja tuh masih antara ragu sih, belum pernah terbesit kayak aku badalin mama deh gitu. Karena aku mikirnya kayak ya dengan aku jadi anak soleha juga bisa membantu mama gitu, aku mau memperbaiki diri aku lagi dulu, keberkahan yang luar biasa gitu. Masih ada mikiran kayak gitu. Sedangkan Habib cuma mantu, dan mantunya juga belum begitu lama, dari tahun berapa gitu. Terus mama berpulang mungkin kurang lebih 3-4 tahun doang gitu dekat sama mama, tapi ada kecintaan yang sangat luar biasa. Nah itu yang aku ngerasa ada ketulusan atau unconditional love yang Habib tahu ilmunya, pahamnya gitu, bahwa memuliakan mertua itu Habib merasanya seperti memuliakan orang tuanya sendiri. Dan masya Allahnya lagi, Umi itu tahu, dan Umi itu bangga, seneng, terharu gitu, nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa apa. Nah gitu dong Bib, alhamdulillah ya Allah, beliau tuh orang yang sayang banget juga sama mama gitu. Itu yang buat aku luar biasa banget dalam keluarga aku gitu ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi aku tidak pernah
menyesal, dan aku selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala sudah menemukan aku keluarga yang sebaik ini. Mudah-mudahan Allah terus jaga kami, rumah tangga kami, orang-orang tua kami, anak-anak kami, wabil khusus Habib Usman disehatkan badannya. Amin. Selalu setia sama aku seorang. Amin. Selalu dalam kondisi cinta yang terus bertambah, tidak pernah berkurang, dan sama-sama kita berdua cinta karena kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya alhamdulillah Allah kasih rezeki Abah Umi udah berangkat haji. Udah duluan. Bareng sama kita waktu itu. Iya, barengan. Nah, kalau ada yang nanya juga gitu, Kak, ninggalin anak-anak dong, anak-anak semuanya ditinggalin. Ini lagi sih, aku tuh, Habib mungkin tahu ya Bib ya, aku tuh paling nggak bisa ninggalin anak-anak yang di bawah 2 tahun gitu. Karena menurut aku masih ada kewajiban aku ASI, dan aku masih ASI alhamdulillah sampai hari ini gitu. Tapi ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, aku ingat lagi pesannya Habib Usman untuk tidak terlalu bucin terhadap makhluknya Allah. Termasuk waktu kemarin kita berpisah juga, untuk Habib ngajarin jangan terlalu bucin sama Habib, karena Habib adalah miliknya Allah dan Allah sifatnya pencemburu. Sama ketika pada saat aku diajakin haji ini, aku nggak mikir 2-3 kali, karena aku yakin Allah pasti jaga anak-anak aku. Dan alhamdulillah di rumah aku titipkan dengan orang-orang yang sudah aku percayai, insya Allah juga amanah terhadap titipan aku, dan juga Allah pasti jaga semuanya gitu. Makanya aku berpikir itu tadi sih, kalau untuk ibadah aku rela meninggalkan siapapun apapun demi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya Bib ya. Bismillah. Nah, ini kita udah masuk gang dari tadi ya. Setelah berkelok-kelok, ternyata tadi aku salah lihat gang. Oh, ini biasanya ibu-ibu sekalian belanja-belanja di depan gang. Iya. Assalamualaikum. Di mana dagangannya, Bu? Apa? Di mana dagangannya? Alhamdulillah. Di situ. Iya. Tidur bayinya, masya Allah. Masih Pak. Nah, masya Allahnya dari ibu-ibu pengajian di sini tuh adalah mereka ini, beliau-beliau ini sudah membiasakan mengajak anak-anaknya dari sedini mungkin untuk kenal majelis taklim, kenal tempat belajar, kenal tempat mencari ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana insya Allah banyak keberkahannya. Maka dari itu aku happy banget, seneng banget juga gitu, karena ya inilah yang memang harusnya kita. Miskin ilmu bukan berarti kita berdiam diri, tapi wajib kita untuk mencari ilmu. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Jadi terpaksa ibu-ibunya berdiri dulu karena kita bakalan lewat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, insya Allah juga hari ini kita kalau sempat juga bakalan bagi kupon untuk kurban juga, dan berkah semuanya. Ya, Assalamualaikum. Maaf ya Bu, maaf ya.